Enggak kedengeran ya. Suaranya emang mic-nya like komplain. Salah mic gue. Ini ngegerendeng-gerendeng begitu. Gerendeng Pak Haji Soleh. Suaranya. Ini gerendang-gerendeng begitu. Salah ya, kan diapain mic-nya nih? Enggak begitu lo nyalain Haji Soleh lagi orang gerendang-gerendeng deh. Wah, ini mah. Nih, biar semangat ya Pak, semangat gitu. Ngepuri cirang asli mesti gerendang-gerendeng begitu. Amin. Terima kasih sayang. Rotannya 2 ya. Nih kayak begini nih kenceng. Satu lagi dek. Ngeledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ibu kok kagak sih jawabnya pelan banget, masya Allah. Ulangin dah, kurang semangat. Udah wiridan ngegerendeng. Bagus, wiridan ngegerendeng tadi ya. Ulang biar semangat. Matiin dulu itunya, jangan di off dulu. Baru ntar kalau udah start gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Asib ya Jalil ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Amid ya Musi ya Mubdi ya Muhyi ya Mumit ya Ayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wa'id ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'it ta'ati wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizat wa sahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal karamat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala wala in sa'alani la u'tiyannahu wa in ista'adzani la u'idhannahu wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'mini. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para pinispuh, para orang tua, aparatur pemerintah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Asri, yang terhormat Mukarram Bapak Yusuf Majis beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Juga yang saya hormati Bapak Haji Soleh Setia. Ini gedean tiangnya apa gedean orangnya? Selaku Ketua RW di Perumpuri Cikarang Asri beserta staf dan jajarannya, segenap RT yang hadir dan yang tidak hadir atau yang membawa pesan. Ada yang bawa pesan? Kali dari RT tuh pesan gitu. Atau yang diamanatkannya beserta staf KRT-nya, juga yang saya hormati para asatidz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga Bapak Agus laku panitia, pembawa acara panitia. Yang jelas ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian segenap jamaah Masjid Jami Nurul Hasanah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin apa Pak? Orang dimuliain kok pada diem baik. Ustaz Wairi mau bawel banget, orang gua lagi ngantuk. Emang doa mah kudu diaminin, Pak. Masya Allah. Jadi amin. Oh, habis makan naik kuping, naik mata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah kita menikmati saat-saat istirahat, kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang suci lagi mulia, yaitu masjid, dalam rangka menghadiri dan mengikuti pengajian rutinan yang diselenggarakan di Masjid Jami Nurul Hasanah. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kudu dituntun baik, Masya Allah. Oh, ya orang belum ingat Ustaz, belum, masih lelungu. Salawat dan salam moga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Jami Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, wala in sa'alani, dan apabila memohon oleh hambaku akan aku Allah, la'utiyannahu, sungguh akan memberikan oleh aku Allah padanya. Wa inista'adzani, dan seandainya memohon perlindungan oleh hambaku akan aku Allah, la'u'izannahu, sungguh akan memberikan perlindungan oleh aku Allah padanya. Wa ma taraddatu, dan tidaklah ragu oleh aku Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu perkara, ana yang bermula aku Allah, fa'iluhu, itu yang mengerjakannya, taraddudi, akan keragu-raguanku, fi qabdi nafsi abdil mu'mini, di dalam mencabut napas hambaku yang mukmin atau yang beriman. Yukrihu, yang membenci oleh ia, al mauta, akan kematian. Wa ana akrahu, dan bermula aku Allah itu membenci oleh aku Allah, masa atahu, akan kesalahan hambaku. Wala buddha lahu, yang tidak boleh tidak baginya, minhu, dari kematian. Fangzur, maka perhatikanlah, rahimakallah, moga-moga merahmati padamu oleh Allah, ilama, pada sesuatu perkara, intawa, yang menyembunyikan alaihi, atasnya, hadzal hadisu, oleh ini hadis, al-qudsi, hadis qudsi, minal asrori, dari sekian rahasia, wal ma'arifi, dan sekian yang diketahui, wa ta'ammal, dan berpikirlah atau merenunglah olehmu, ma'au ma'a, akan sesuatu perkara yang telah mengisyaratkan oleh Allah, ilaihi, kepadanya, minad daqaiki, dari lembut-lembutnya sesuatu perkara, wallataifi, dan lemah lembutnya sesuatu perkara. Bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah kelanjutan kajian kita tentang hadis qudsi yang begitu panjang, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah. Inilah hadis qudsinya. Tidak sekali-kali hambaku, atau tidak sekali-kali hambaku yang mendekatkan diri kepadaku Allah dengan sesuatu yang sudah diwajibkan, dan tiada henti-hentinya ia selalu bermuraqabah kepada Allah dengan semua kesunaan, sehingga Allah mencintainya. Dengan catatan, bapak dan saudara-saudara sekalian,
termasuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah atau yang disunnahkan, ia menggunakan panca indera yang 5: mata, hidung, mulut, kuping, kemudian telapak tangan. Inilah semuanya panca indera. Andai kata kita menggunakan kupingnya dengan mendengar kebaikan-kebaikan, maka Allah lah yang menjadi pendengarannya. Mohon maaf, ini agak sedikit mutasyabih. Barang siapa yang dengan kupingnya mendengarkan kebaikan-kebaikan, Allah siapkan menjadi pendengarannya. Artinya kalau boleh diumpamakan, Allah jadi kupingnya, Pak. Coba dicermati, kalau kupingnya adalah Allah, kira-kira kuping kita selektif atau asal dengar? Berarti kuping kita dijaga oleh Allah dari sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan dirinya, lebih-lebih membahayakan ibadahnya. Allah jaga. Dan barang siapa yang menggunakan matanya melihat yang baik-baik, maka Allah siap menjadi penglihatannya. Artinya orang tersebut melihat dengan mata yang penuh kebaikan, bahkan yang dilihat pun baik semua. Karena apa? Allah yang menjadi penglihatannya. Begitu juga anggota-anggota yang lainnya, termasuk kaki. Kala kita langkahkan untuk kebaikan, Allah siap yang menjadi kakinya. Artinya tidak pernah tersesat, tidak pernah ada dalam jebakan, karena Allah yang menjadi kaki kita untuk selalu ada di dalam kebaikan. Nah, kalau hamba-hamba Allah sudah menggunakan panca inderanya, syukur-syukur indera yang keenam. Apa indera yang keenam, Pak? Hati. Ini berarti sudah lengkap dalam kesehari-hariannya. Kenapa istilah orang Jawa apa, Mas? Mas Agus, orang Jawa tuh ngomong apa? Weruh sadurung winara. Apa, Pak? Apa Pak Haji Soleh? Weruh sadurung winara gitu. Kalau winara itu kan kelihatan pasti, Pak. Jadi kelihatan sebelum diperlihatkan, itulah maka disebut weruh sadurung winara. Wong Jawa ngomong apa. Yang penting mah begitu aja pokoknya. Jadi melihat sebelum diperlihatkan, Pak. Makanya ada istilah orang-orang yang sudah mukasyafah lil qulub, biasa melihat apa-apa yang akan terjadi. Sok diomong, awas hati-hati, nanti akan terjadi yang tidak diinginkan. Derwai ada banjir bandang, ada ini anu dan sebagainya. Itu bahasa orang-orang dulu, Pak. Kalau sekarang kan bahasanya paranormal. Jadi paranormal. Padahal mah paranormal mah ya tahu paranormal. Yang jelas kalau dulu mah nyata-nyata weruh sadurung winara. Tuh. Jadi kita melihat sebelum diperlihatkan oleh Allah. Tuh akan terjadi ini. Oleh karena itu Allah tantangin apabila ia meminta kepadaku, aku kasih. Bahkan kalau dalam bahasa adatun nahwi, adatul alat ilmu alat, ini ada dua untuk menguatkan apa-apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? La'utiyanna. Yang pertama lam qasam, la. Yang kedua nun taukid sakilah, artinya sesungguhnya. Jadi sumpah ya artinya sesungguhnya
nuntokid sakilah juga sesungguhnya. Maka sesungguhnya Allah akan memberikannya kalau hambanya minta. Bahkan dalam hadis lain, kalaupun gak dipinta, Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hambanya yang sudah tunduk patuh kepada Allah. Tuh, apa maumu, aku siapkan. Bahkan kau sudah merencanakannya, tuh aku berikan. Allahu Akbar. Maka ini jangan dianggap sepele, Pak. Kalau boleh dikata, kira-kira kita butuh sama Allah, Pak. Butuh. Bener. Kalau orang butuh, pernyataannya seperti apa, Pak? Kita mah kayak butuh nggak butuh. Dikata butuh, geningan kagak bener-bener mintanya. Dikata kagak butuh, padahal masya Allah Ustadz hidupnya susah banget tuh. Coba bayangkan, hidup susah, Pak? Ustadz kita mah serba ada. Tetap meskipun serba ada, awalnya mungkin ada jeritan hati, ada keprihatinan dalam diri. Itulah yang mungkin menjadi sebuah alat untuk ngerengek kepada Allah. Apa ngerengek, Pak? Ngerengek apa? Hah? Tuh kan gak bisa membuktikan. Oh bagus. Ngerengek apa ngerengek? Ngajerit maratan langit, ngocak maratan jagat, curcir cor cipanon, beak cai ngalir darah, beak darah ngalir nana. Gusti, suara dalamnya langsung keluar. Itu namanya ngerengek, Pak. Pernah begitu kira-kira? Lah kagak banget, Bang. Kadang-kadang doa ge ditunjang sama dengkul. Coba ada yang doa sampai dada. Kalau doa sampai dada ini termasuk semangat, Pak. Bahkan kalau dilalah Rasulullah hatta yuro ibtaihi, sehingga kelihatan ketiaknya Rasulullah. Tuh, kalau begini kayaknya kelewat Ustaz tuh. Kalau begini kelewat lebay. Amin. 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 Bener-bener nggak minta begitu, Pak? Hah? Tapi survei membuktikan, imamnya semangat banget imamnya. Ini kayak orang butuh apa kagak butuh. Mohon maaf, ini membuktikan manusia dilema. Kalaupun butuh, kayak nggak butuh, makanya pura-pura. Maka inilah yang perlu diingat Bapak dan Saudara. Allah sudah siap tantangin, la'utiyannahu. Bahkan wa ini sta'adzat, apabila dia mohon perlindungan kepadaku, kata Allah, Allah bakal melindunginya. Bahkan mohon maaf, kira-kira kita minta sama Allah sehari semalam berapa kali, Pak? Berapa kali? 5 kali, bener. Ustaz mah pakai penasaran begitu. Lah bogo, ari salat mah salat, ari ngadoa henteu. Ayo habis salat doa dulu atau langsung pulang? Berarti kan enggak ngedoa. Padahal ad-du'a fi duburi kulli sholatin mustajabatun. Doa sesudah salat itu diijabah, Pak. Baik salat sunnah, lebih-lebih salat wajib. Ini mah pugu salat wajib kagak, salat sunnah kagak. Berarti kan kayak iya-iya, kayak bohong-bohongan. Ampura Bapak dan Saudara. Makanya ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Lebih-lebih zaman sekarang jangan dikata aman, Pak. Cilacap longsor, Banjarnegara longsor, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tapanuli, Aceh, semuanya kerendam. Tinggal Puri Cikarang Asri. Kapan? Jangan Ustaz lagi. Tentu mau lari kemana? Maaf Pak, bukan hal yang mustahil bagi Allah. Semuanya mungkinul wujud, bisa terjadi.
Tapi yang kita harapkan, ya Allah, moga-moga dengan ibadahku, dengan doaku, kau halang-halangi musibah yang akan terjadi. Tuh kan termasuk amalia kita menjadi suatu tameng, Pak. Amalia kita menjadi sebuah perisai. Allahu Akbar. Cuma kan dicek kira-kira sholat kita pantas jadi tameng, Pak. Tamengnya seperti apa? Tamengnya kayak dari belarak kelapa kayaknya. Kalau tameng dari pohon kelapa, belarak, Pak. Belarak, ngerti belarak? Daun pohon kelapa jadi tameng. Kira-kira gimana, Pak? Yalah, kagak ada penjagaan, orang langsung ditembus sama boro-boro tumbak, boro-boro senjata, angin ge, apalagi kalau udah rapuk mah ya langsung putus, langsung patah. Tuh, jadikanlah tameng perisai kita bahwa doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. So, pada doa. Bahkan apa amina ahlul qura ayatiana ba'suna la bayatan wa hum naimun. Adakah yang aman dari penduduk ini negeri manakala datang musibah di malam hari, manakala mereka sedang terlelap tidur? Aman gak kira-kira, Pak? Lagi terlelap tidur gitu, tiba-tiba datang banjir bandang, kira-kira gimana, Pak? Insya Allah tahu-tahu dah mojok di pinggir sawah. Kenapa? Kanyut. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi harapan kita, jangan ampe, ya Allah. Kemudian yang selanjutnya, bahkan Allah nggak ragu untuk melaksanakan sesuatu perkara yang Allah lakukan. Apa diantaranya? Mencabut nyawanya orang yang beriman. Maaf, nggak ada istilah, waduh dia lagi sholat, nggak ada istilah begitu. Oh dia lagi ngaji, nggak ada istilah begitu. Waktunya sudah habis, cabut, malaikat lakukan tugasmu. Allah nggak ragu-ragu. Meskipun maaf, kira-kira ada seneng kematian atau benci kematian, Pak? Seneng kematian atau benci kematian? Andai kata kematian ada di diri kita, kalau boleh saya berantem sama malaikat Ijroil, kan gitu bahasa manusianya. Belum siap, belum mau, tapi karena memang ini adalah ketentuan Allah, apapun dari hamba-hambanya, kalaupun enggan bahkan benci, tetap Allah akan melaksanakannya. Sebagaimana Allah tidak ragu untuk mencabut kesalahannya dari hamba-hambanya. Tuh, maaf. Kira-kira kalau kita berbuat satu kejahatan atau berbuat satu dosa, resep apa benci, Pak? Kalau kita berbuat dosa, tuh, resep apa benci? Kalau kita orang munafik, insya Allah resep. Tapi kalau orang yang beriman, ya Allah jangan dikotori diriku dengan dosaku, ya Allah. Tuh orang yang beriman. Berarti kalau kita resep tergolong munafik, Pak, kita. Jadi kita makan kayaknya nggak ongkong kok, biarin dah, dosa ge nggak apa-apa, ntar tobat. Iya kalau ngomong tobat, kalau kagak tobat, tuh makanya kita pun orang yang beriman, Allah nggak ragu-ragu untuk mencabut dosa dari hamba-hambanya. Artinya, hambaku yang beriman, kau nggak pantas untuk berbuat dosa. Maka termasuk di antara Allah tidak ragu-ragu mencabut dosanya, paling tidak dicabut nyawanya. Maaf Bapak, kalau udah meninggal kira-kira bisa berdosa nggak ya? Udah mati. Kira-kira bisa nyolong nggak kalau udah mati?
Lah nggak bisa. Begitulah manusia yang dicintai oleh Allah akan terjadi suatu dosa yang begitu bahaya. Kata Allah, aku cabut dosanya dengan dicabut nyawanya. Artinya Allah nggak ragu-ragu untuk mencabut hamba-hambanya karena sayang kalau hambanya dikotori oleh dosa. Makanya mohon maaf, dalam satu riwayat bapak dan saudara, andai kata ada orang yang punya anak atau punya keluarganya diambil sama Allah Subhanahu wa taala alias meninggal dunia, malaikat ditanya, "Wahai malaikat, kau sudah mengambil buah hati hambaku?" Wahai malaikat, "Betul ya Rabb. Kau telah mengambil buah hati hambaku," kata Allah. Jawab malaikat, "Betul Gusti." Kemudian, di saat kau mengambil buah hatinya hambaku, dia ngomong apa malaikat? Dia berbaik sangka kepadamu ya Allah. Bahkan dia memujimu ya Allah. Mohon maaf, bukan memuji karena kematiannya, bukan. Memuji karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Sekalipun bahasa kematian, gak ada yang suka, gak ada yang mau. Tapi Allah maha tahu segala-galanya. Maaf, andai kata anak kita diambil oleh Allah, kira-kira lebih pandaian Allah mengurus anak kita saat sudah ada di dekatnya, atau kita lebih pandai mengurus anak-anak kita saat ada di samping kita, Pak? Tuh, coba. Lebih baik Allah yang memelihara. Allah segala-galanya. Kalau kita jangan-jangan itu anak nanti jadi kurang beres. Makanya Allah cabut. Maka kita ngomong, Maha benar Engkau ya Allah. Apa janjimu sudah Kau jalan. Aku ridho. Lah di saat orang-orang yang anaknya dicabut nyawa, ngomong, malaikat apa ditanya lagi? Pak, Allah siapkan, malaikat bangunkan gedung di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Rumah penuh pujian nanti di surganya. Makanya maaf, andai kata ada yang punya anak kecil, belum masih celotehannya enak didengarnya, meninggal dunia. Kira-kira terpukul apa terpukul, Pak? Ya Allah, apalagi anak semata wayang, ninggal lagi, ya Allah. Kalau bisa mah gua aja yang udah tua, biarin dia hidupin lagi Gusti, aku yang mati. Siap mati emang, Pak. Ini kadang-kadang kan orang saking berlebihannya yang tidak seharusnya dikata. Makanya udahlah, ikhlaskan, ridhokan. Sama halnya Allah senang mencabut hamba-hambanya kalau nanti terjebak dalam dosa. Begitu pula anak yang kita cintai, tapi kata Allah kelak akan jadi bahaya. Lebih baik kau masih penuh pahala dicabut oleh Allah. Maka doa mayit anak kecil, gimana Pak Agus? Pak Ustaz Amin, doa mayit anak kecil. Ya bukan ngetes, bukan, ini mah lagi nguji. Ya kenapa? Kalau Allah maghfirlahu warhamhu punya dosa. Lah kalau anak kecil punya dosa enggak, Pak? Belum. Lalu diampuni dosanya apa? Orang Ustaz kagak ada doanya, gua lagi nyari nemu. Ya barangkali yang koleksi doa, barangkali yang udah pernah koleksi doa. Lakan segenap Ustaz, sok doa untuk mayit anak kecil. Woi. Allahumma ij'alhu furqan li abawaihi wa salafan wa taqaddaman wa izzatan wa syafi'an lahuma wa sakil mawazinahuma wa afrigi sabra fi qulubihima.
Ya Allah, jadikanlah si anak simpanan bagi kedua orang tuanya di akhirat, pendahulu, penasehat, pengawal saat ia akan masuk surga. Ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Ya Allah, curahkan kesabaran pada hati kedua orang tuanya. Tuh doanya kayak tadi. Gimana? Kayak tadi. Udah kebayang? Udah, insyaallah nanti ada di rekamannya. Ada di rekamannya. Minta aja di copy gitu. Apa-apa ada, insya Allah. Bapak dan saudara. Dedi mana mau tahlilan? Kayaknya sededi ya. Iya mau tahlilan pertama berarti udahan ngaji. Orang udah mau tahlilan, orang ada tahlilan dia udah langsung mau ngambil wudhu, orang ada tahlilan. Pokoknya batasannya kalau ada tahlilan bagus. Oh bohong, ntar aja kita kemalaman ada tahlilan kan gitu. Sampai di sinilah kajiannya. Ini hadis panjang banget tapi insya Allah masih bisa dilanjutkan. Bahkan di sini kalau bahasa Fangzur rahimakallahu. Para hamba-hambaku, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Apa-apa yang dirahasiakan, yang disembunyikan dari hadis ini ternyata menjadi sebuah pernyataan yang sangat istimewa. Apa itu? Minal asrori wal ma'arifi. Bahkan wa ta'amal ma'au ma'a. Berenunglah kamu apa-apa yang disyaratkan oleh Allah ilai kepadanya minad daqaiki wal lata'ifi. Kelembutan-kelembutan dari kejadian yang maaf-maaf. Kita nggak bisa mengukurnya Pak. Tangannya mulia, matanya mulia, hidungnya mulia, mulutnya mulia, semua anggotanya mulia. Insya Allah menjadi dambaan Allah subhanahu wa ta'ala karena manunggaling Allah dengan hambanya. Apa manunggal Pak? Bahasanya mana gua Ustaz mah. Kan dulu ada manunggaling abri dengan masyarakat. Coba manunggal apa Pak? Manunggal menyatu. Tuh. Allah itu menyatu dengan hamba-hambanya. Maka dalam istilah pernyataan Sesiti Jenar, ya Allah, ya Isun, ya Isun, ya Allah. Kan gitu bahasa Sesiti Jenar Pak. Pernah dengar ya? Makanya Sesiti Jenar dikeluarkan dari ke-9 walinya. Kenapa? Takut membahayakan umat. Kenapa? Kalau ada yang Allah saya Allah. Berarti kan murtad atuh. Kalau wali sebetulnya enggak itu maksudnya. Artinya manunggaling Allah dengan hambanya. Allah menyatu dengan hambanya. Artinya maaf dengan hadis qudsi yang tadi, andai kata kita menggunakan kuping dengan mendengarkan kebaikan-kebaikan, Allah siap menjadi pendengarannya. Berarti kan nyatunya Allah Pak dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun belum pada titik kita ada di situ, ada firasat ya Allah. Kalau orang-orang yang sudah muraqabah dengan Allah akan bukti terasa dekatnya dengan Allah. Maaf, kira pernah dekat sama Allah Pak? Pernah merasa dekat dengan Allah? Jadi kok pada diem, orang kata bingung jawab udah dekat. Makanya ada istilah, di mana merasa dekat dengan Allah? Kapan merasa dekat dengan Allah? Berapa lama merasa dekat dengan Allah? Jangankan pakai bahasa umum, zikir kadang-kadang hatinya ngayab. Tuh, zikir tapi hatinya ngayab, dekat dengan Allah, moal. Tuh, makanya sekali-kali kita bermediasi dengan Allah walaupun tidak ada suara, walaupun tiada gerakan, yang penting kontak batin dengan Allah. Mudah-mudahan dengan tempat yang dituju, waktu yang dibatasi, bahkan cara-cara yang sudah ditetapkan. Misal Bapak baca Asmaul Husna, itu kan langsung kontak dengan nama-nama Allah. Di saat kita ngomong ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, artinya meluncur dari hati kita yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itulah termasuk lagi mediasi dengan Allah. Tapi kayaknya berat Pak ya. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan
Mungkin bisa, oh ini yang dimaksud dengan muraqabah dengan Allah. Hanya doa yang menyertai kita, sebab kita sendiri di jamaah kita ada tahlilan, beliau DKM hormat Masjid Al-Hidayah tutup mata. Ini malam ke-7, dimohon kehadirannya saya, makanya ngajinya jangan lama-lama. Lebih-lebih di PCA juga ada tahlilan, kata Mas Agus. Kata Pak Agus, ada orang tadi udah wudu tadi ya. Nah, makanya mudah-mudahan semuanya memakluminya. Ya Pak, Anda ya udah semuanya udah pada wudu, udah mau nyiapin tahlilan. Enggak ada Ustaz. Orang kata kita mah batasannya kalau ngaji kayak begini mah ada tahlilan selesai. Dah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita yang ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Allah jauhkan dari segala mara bahaya, petaka, musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Kita doakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang kena musibah, moga Allah berikan kesabaran dan ketabaan. Andai kata yang meninggal dunia karena ada musibah, kalaulah dia yang beriman tergolong mati syahid. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.